Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Naryanar Onshop. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Iya, anak-anak sekalian, untuk kali ini saya akan membahas tentang penerapan penerapan redox dalam sel elektrokimia. Kita tahu bahwa redox itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang jadi satu. Oleh karena itu, karena ini adalah dua reaksi yang terlibat ya dalam penerapan sel elektrokimia, kita harus tahu dulu apa sih elektrokimia itu. Nah, di sini elektrokimia itu terkait dengan adalah ya yang pertama adalah elektro dan kimia. Artinya di sini ada elektron yang terlibat di dalam reaksi kimia. Karena ada elektron, maka di sini akan diperlukan yang namanya pengaturan arus listrik. Untuk arus listrik ini itu tidak ada lain ya, yang diperlukan adalah elektroda, ada potensial sel, ada notasi sel. Nah, sebagai contoh di sini potensial elektroda standar itu apa sih? Potensi yang dimaksud dengan potensial elektroda, terkait dengan potensial elektroda ini. Nah, kita tahu dari tabel potensial elektroda ini terdapat beberapa potensial elektroda standar, yaitu L plus dengan menangkap elektron menjadi Li, ya, Li plus menjadi Li dalam bentuk padatan. Maka di sini dia mempunyai potensial elektroda adalah min 3,045 volt. Dari mana nilai ini? Yaitu dibandingkan dengan potensial elektroda standar, yaitu adalah 2H plus ya, plus 2 elektron akan menjadi H2 gas. Dia akan mempunyai potensial elektroda 0,00 volt. Jadi dia 0. Nah, atau biasanya ditulis 2H plus konsentrasi 1 molar menjadi H2 gas pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Dia mempunyai potensial elektroda 0,00 volt. Nah, ini dibandingkan dengan ini, sehingga di sini terlihat pada potensial elektroda standar itu ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif. Ya. Jadi di sini ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Ini akan menunjukkan bahwa elektroda ini ada yang mempunyai kecenderungan, dia mempunyai kecenderungan sebagai mengalami reaksi reduksi dan juga mengalami reaksi oksidasi. Ya. Kalau kita lihat di sini, Li plus menjadi Li. Nah, dia mempunyai potensial elektroda negatif. Nah, berarti dia ini lebih cenderung sebagai mengalami oksidasi. Sedangkan yang positif ini akan cenderung mengalami reduksi. Nah,
Itu. Nah, untuk pengukurannya yaitu E sel itu adalah E reduksi, ya, E reduksi dikurangi E oksidasi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ingin melihat potensial elektroda standar, ya di sini yang positif ini biasanya akan mengalami reduksi, yang negatif akan mengalami oksidasi. Apabila dibalik, maka ya tidak bisa mengalami reaksi. Ya. Kalau potensial elektroda, potensial selnya adalah positif, maka ya potensial elektrodanya positif, maka ini akan terjadi reaksi secara spontan. Nah, di sini ada Zn plus, nah Zn menjadi Zn12. Nah, ini adalah jembatan garam. Cu menjadi Cu2 plus berubah menjadi Cu. Ini adalah reaksi oksidasi, ini reaksi reduksi. Ini adalah penulisannya, penulisan notasi sel. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita lihat deret volta. Deret volta. Deret volta ini yaitu, perhatikan di sini, kalium, barium, CaMg, NaMg, Al, Mn, H2O ini di tengah-tengah. Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, ya, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Dari kiri ke kanan, harga E0, ya, potensial elektroda standarnya makin besar, berarti makin mudah direduksi. Kalau makin mudah direduksi, berarti makin mudah mengalami reduksi. Kalau sedangkan dari kanan ke kiri, ini makin mudah dioksidasi. Berarti K dengan Ba, maka K ini akan lebih mudah mengalami oksidasi, sedangkan Ba akan mudah mengalami reduksi. Ya, makin mudah mengalami reduksi. Berarti kalium, nah ini perlu ditulis ini ya. Zn plus Cu2 plus, dia akan menjadi Zn2 plus Cu. Nah, kita lihat di sini. Ya. Cu, Zn dan Cu 12. Kita lihat di sini Zn. Zn mana Zn? Nah, ini Zn. Nah, ini adalah min 0,26. Nah, ini berarti kan kita tahu Zn plus Zn 12 2 elektron menjadi Zn. Nah, E nya sama dengan min 0,76 volt. Sedangkan Cu12 plus 2 elektron maka menjadi Cu. E0 nya sama dengan Cu di bawah ini, Cu12 plus 0,34 plus 0,34 volt. Nah, kita lihat di sini reaksi ini berlangsung atau tidak. Nah, perhatikan di sini. Karena Cu ini dia mempunyai potensial reduksi yang lebih besar, ya.
maka ini harus mengalami reduksi. Karena ini kecil, maka ini mengalami oksidasi. Loh, kita lihat di sini. Cu12 dari 12 menjadi 0. Oh, berarti reduksi. Sedangkan Zn dari 0 menjadi 12. Oh, berarti ini adalah oksidasi. Nah, berarti kan di sini jelas kan? Terlihat di sini yang mengalami reduksi dan oksidasi, kita lihat E sel sama dengan E red dikurangi E ok. Ini adalah kuncinya. Maka di sini kita lihat di sini reduksinya berapa? Nah, berarti yang mengalami reduksi adalah Cu, yaitu plus 0,34 dikurangi min 0,76, sehingga sama dengan berapa? Plus 1, berapa itu? 1,1 volt. Nah, karena E sel bermuatan positif, bernilai positif, maka ini reaksi spontan. Atau reaksi spontan itu reaksinya dapat berlangsung. Reaksi dapat berlangsung. Tapi kalau kita balik, beda lagi. Nah, kalau kita balik, ya, Zn2 plus Cu menjadi Zn plus Cu2 plus. Nah, kalau seperti ini, Zn ini mengalami apa? Reduksi. Ini mengalami oksidasi. Nah, artinya berarti E sel sama dengan E red dikurangi E ok. Nah, E red ini adalah reduksi Zn tadi min 0,76 dikurangi 0,34. Loh, berarti hasilnya berapa? Min 1,1 volt. Nah, ini nilai negatif inilah, ini yang menunjukkan reaksi tidak berlangsung, tidak terjadi. Nah, ini untuk menunjukkan apakah reaksi itu bisa terjadi atau tidak, itu dilihat dari potensial selnya. Nah, dari sini ini kita harus bisa menuliskan notasi selnya. Karena untuk reaksi ini maka notasi selnya adalah, notasi sel itu adalah dibatasi dengan ini, jembatan garam. Sedangkan di sini ini adalah yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi apa? Cu. Jadi Cu2 plus. Nah, ini Zn2 plus menjadi Zn. Nah, perhatikan di sini, kuncinya ini di sini. Ini reduksi, ini oksidasi. Nah, ini untuk penulisan notasi sel. Ya. Jadi jelas ya. Jadi di sini kita tahu ada notasi sel itu seperti itu.
Nah, kalau yang tadi notasi selnya bagaimana? Ini notasi selnya adalah apa? Yang oksidasi apa? Oksidasi dulu yaitu Zn2+ jembatan garam, Cu2+ Cu. Nah, ini notasi selnya. Ini notasi sel. Jadi bisa ya untuk menuliskan notasi sel. Nah, untuk tugas, nah ini tugasnya. Tugas. Nah, nanti kalau ada yang belum bisa, ya bisa ditulis di kolom komentar. Berarti kan tugasnya di sini. Tuliskan 4 potensial sel dari tabel elektroda standar. Nah, tuh tuliskan. Terserah sampean, tinggal pilih saja 4. 2. Tuliskan dua reaksi, ya, menggabungkan dua reaksi yang spontan. Beserta notasi selnya. Nah, jadi di sini tugasnya hanya 2, yaitu tuliskan 4 potensial sel dari tabel elektroda standar, dari tabel ini. Nah, tabel ini. Silakan dipilih, terserah sampean. Ya. Potensial selnya ditulis 1, 2, ini kan ada beberapa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah tuliskan 2 reaksi yang potensial selnya adalah bernilai spontan, artinya bisa berlangsung, reaksi spontan beserta notasi selnya. Nah, nanti juga dihitung juga ya, E selnya berapa, sehingga untuk menunjukkan reaksi tersebut spontan atau tidak. Terima kasih, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.